Dasar pemikiran berikutnya itu adalah yang didasari oleh tujuan dari wawasan Nusantara itu, yakni untuk kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik dari segi alamiah maupun dari segi sosial, serta kepentingan dari dunia internasional, yaitu untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bangsa-bangsa di dunia. Nah, kemudian berkaitan dengan latar belakang wawasan Nusantara, kita dapat lihat dari segi historis dan yuridis secara formal. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga mengalami perkembangan-perkembangan sejarah mulai dari kerajaan-kerajaan. Kemudian karena Indonesia ini banyak menyimpan potensi-potensi kekayaan alam, oleh karena itu datanglah bangsa-bangsa luar kemudian untuk bertujuan menjajah, seperti misalkan Belanda yang selama 3,5 abad, kemudian ada bangsa Jepang selama 3,5 tahun, kemudian oleh perjuangan dari rakyat Indonesia menentang segala penjajahan, akhirnya berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Nah, akan tetapi untuk mengisi terus kemerdekaan ini, maka bangsa Indonesia itu juga menyusun suatu konsep, ya. Konsep inilah lahirnya dengan wawasan Nusantara. Nah, adanya wawasan Nusantara ini juga bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya agar tidak lagi ada gangguan-gangguan dari bangsa luar. Nah, kita ketahui bahwa wawasan Nusantara itu juga berkembang menjadi wawasan nasional bangsa dengan menyatakan wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu sebagai wilayah otonom Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka dengan kedudukan sama dan sederajat dengan negara-negara merdeka lainnya. Kemudian berkaitan dengan latar belakang wawasan Nusantara, dilihat dari segi kepentingan-kepentingan nasional, bahwa wawasan Nusantara sebagai konsep politik ketatanegaraan, di mana ada hukum yang mendasari, yakni hukum Belanda, serta adanya hukum dari negara Indonesia setelah merdeka. Kemudian berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif atau disingkat dengan ZEE. Jadi Indonesia menetapkan zona ekonomi eksklusifnya pada tanggal 21 Maret 1980, kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1983. Setelah itu ada penandatanganan Konvensi Hukum Laut Internasional di Montego, Jamaika pada tahun 1982 yang diikuti oleh peserta sebanyak 119 negara. Kemudian melahirkan suatu keputusan bersama yang menetapkan batas wilayah laut pada masing-masing negara seluas 200 mil. Nah, lalu apa saja hak-hak negara peserta di dalam zona ekonomi eksklusif? Maka haknya yang pertama adalah dapat mengeksploitasi dan mengeksplorasi pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam, sumber daya hayati, sumber tenaga air, arus, dan angin. Kemudian juga memiliki hak kebebasan dalam pelayaran internasional, penerbangan internasional, serta pemasangan kabel laut serta pipa di bawah laut. Nah, kemudian tadi ada disinggung masalah berkaitan dengan politik. Jadi kalau secara politik, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat terus dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kemudian berkaitan dengan kepentingan nasional, ini juga merupakan
turunan lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Nah, berkaitan cita-cita nasional bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yakni yang berbunyi untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ya, ini salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kalau tadi berkaitan dengan cita-cita, tujuan, sekarang adalah visi nasional. Kalau visi nasional itu termuat dalam TAP MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, kemudian manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Nah, kemudian wawasan Nusantara perlu kita dalami karena kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara satu kesatuan yang memiliki beberapa keunikan. Misalkan bercirikan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya ada 17.508 pulau. Kemudian luas wilayah yang cukup luas, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita di Asia Tenggara, luas wilayah kita ada 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan luas itu adalah 2,027 juta. Oke, saya ulangin ya, untuk luas wilayah tadi ada 5,192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2,027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3,166 juta kilometer persegi. Nah, kemudian kita ketahui bahwa negara kita terdiri dari 2/3 perairan atau lautan. Kemudian ada jarak utara selatan itu 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Kemudian kita berada pada posisi silang, artinya terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian terletak pada garis atau dilalui garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, kemudian menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian kita berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Kemudian kita juga kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Kemudian dari segi bangsa, kita itu juga dikatakan unik ya, karena memiliki ragam suku, ras, agama, serta kebudayaan. Nah, kita ketahui bahwa keragaman suku kita, data terakhir di 2010, itu ada menyebutkan 1128 suku bangsa. Sebenarnya kalau kita mau mensensus itu ya, sampai masuk ke pedalaman itu untuk mengambil sampel datanya cukup luar biasa sekali. Harus perlu kerjasama antar warga-warga yang berada di daerah. Tetapi ini sudah menjadi program dari Badan Pusat Statistik serta instansi-instansi dari pemerintahan. Kemudian kalau berkaitan jumlah penduduk, kita termasuk yang 10 besar, jumlah penduduknya terbanyak, yakni ada 242 juta, tapi ini data 2011 ya, tentu sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan tahun sekarang 2021. Nah, maka nanti untuk
pertanyaan-pertanyaan yang berada pada Google Classroom, nanti dari para mahasiswa bisa mengupdate-nya gitu ya, data-data berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia. Kemudian ada memiliki keragaman agama, ada 6 yang diakui, kemudian ada ras, serta kebudayaan yang akibat konsekuensi dari keragaman suku bangsa tadi. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita coba lanjutkan diskusinya. Kelompok hari ini kelompok 6 ya, berarti. Ya. Tadi Siti Jubaidah. Saya coba jadikan host. Silakan untuk membagikan screen-nya. Kelihatan kah? Sudah kelihatan kah, Pak? Ya, sudah terlihat di tempat saya. Langsung dimulai kah, Pak? Ya, silakan boleh langsung dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. saya Latifah Eni Rosdialianti akan membimbing diskusi kita pada hari ini. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah wawasan Nusantara 2. Dalam materi wawasan Nusantara 2 ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang filosofis wawasan Nusantara. Yang kedua, landasan wawasan Nusantara. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara dan arah pandang wawasan Nusantara. Untuk pemateri yang pertama, langsung saja kepada saya persilahkan. Yang pertama adalah A. Latar belakang filosofis wawasan Nusantara. 1. Pemikiran berdasarkan filsafat Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pemikiran berdasarkan aspek wilayah Nusantara. Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi objektif geografi sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan politik negara tersebut. Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 masih mengikuti teritorial JN Maritim Ringe Ortonanti 1939, di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil, diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan
Penetapan lebar wilayah laut 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Landasan wawasan Nusantara. 1. Landasan ideal. 2. Landasan konstitusional. 3. Landasan visional. 4. Landasan konsepsional. 5. Landasan operasional. C. Unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur-unsur yang berkaitan atas terbentuknya wawasan Nusantara sebagai berikut. 1. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. 2. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibacakan oleh moderator. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara sendiri dibagi dua, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam ini bertujuan menjamin perwujudan persatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Yang kedua adalah arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan saling menghormati. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Mungkin teman-teman masih ada yang belum jelas dan ingin bertanya, kami persilakan untuk sesi pertama 4 orang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbaya dari kelompok 8 ingin bertanya, tolong jelaskan bagaimana cara kita menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Arbaya. Bisa ditulis di grup juga ya Kak. Sebelumnya terima kasih. Baik, selanjutnya teman-teman, siapa lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Masih ada 3 teman-teman yang bisa memberi pertanyaan kepada kami.
Saya mau bertanya. Silakan, Kak. Saya mau tanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari kelompok 7. Saya mau tanya, kira-kira cara apa yang bisa kita lakuin untuk menjaga wawasan Nusantara kita? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, masih ada 2 pertanyaan. Ayo yang mau bertanya, silahkan. Saya mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Madila dari kelompok 1. Bagaimana caranya kita menerapkan mengenai wawasan Nusantara ini kepada anak usia dini? Terima kasih. Satu lagi, siapa yang mau ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Juintan ingin bertanya, dalam 5 landasan wawasan Nusantara yang tadi disebutkan, bisa dijelaskan maksudnya secara singkat saja. Terima kasih. Oke, kita tutup ya pertanyaannya. Melanjutkan sesi kedua. Kita jawab dulu, baru kita membuka sesi kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Miftahul Jannah. Cara apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga wawasan Nusantara? Upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga wawasan Nusantara: 1. Memiliki sikap yang disiplin. 2. Menaati peraturan yang berlaku di lingkungannya. 3. Mampu bekerja sama dengan semua orang. 4. Menerapkan toleransi terhadap perbedaan yang ada. 5. Mengutamakan persatuan dengan membina kerukunan. 6. Mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk kepentingan bersama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Da. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Arbaya. Tolong jelaskan bagaimana cara kita menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, untuk menerapkan wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari bagi kita sebagai mahasiswa, seperti mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara kita giat belajar, giat untuk menambah wawasan lebih luas, terus mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, dan menghargai setiap kebudayaan yang ada di sekitar kita, entah itu suku yang berbeda dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Sela atas penjelasannya. Sama Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rini Juintan tentang 5 landasan wawasan yang disebutkan tadi dan jelaskan secara singkat. Yang pertama, landasan IDIL. Landasan IDIL adalah biologi dasar sebuah negara, falsafah bangsa yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat bagi para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan, serta segenap rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga institusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, landasan operasional adalah dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Selanjutnya, landasan visional atau tujuan nasional wawasan Nusantara adalah mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia Madila. Bagaimana cara kita menerapkan atau mengenalkan mengenai wawasan Nusantara kepada anak usia dini? Pendidikan berwawasan kebangsaan pada anak usia dini diharapkan dapat mempersiapkan mereka menjadi seseorang yang mempunyai identitas baik di dalam masyarakat, lokal maupun global, dan mempunyai visi untuk membangun dunia bersama dalam budaya global. Salah satu cara agar anak dapat menerima materi pelajaran adalah melalui permainan, karena anak usia dini itu identik dengan sering bermain. Permainan tersebut diantaranya bisa dengan permainan tradisional. Kita dapat mengembangkan rasa kebersamaan, terus gotong royong, mengurangi rasa egois mereka, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan sesi pertama insya Allah sudah terjawab semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami langsung lagi buka sesi yang kedua untuk 3 orang teman-teman yang mau bertanya. Kami persilakan.
Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Safira dari kelompok 8. Pertanyaannya, menurut kalian, bagaimana upaya peningkatan pemahaman wawasan Nusantara sebagai sarana dalam meningkatkan semangat nasionalisme bagi warga negara Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah. Kami persilakan lagi untuk dua teman-teman yang ingin bertanya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Susanti dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 6. Sebutkan contoh arah pandang wawasan Nusantara yang bisa diterapkan pada anak usia dini. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Febi. Harap pertanyaannya ditulis di grup juga ya, teman-teman. Terima kasih. Satu lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Febi Nur Susanti tentang penerapan contoh arah pandang wawasan Nusantara yang bisa diterapkan pada anak usia dini. Yang pertama, anak-anak usia dini itu bisa dikembangkan dengan permainan untuk perkembangan persepsi motor. Jadi antara seperti musik, ritme lari, lompat, manipulasi benda, bermain drama yang berhubungan dengan
wawasan Nusantara. Selanjutnya adalah permainan spasial atau posisi, pengukuran, dan jarak antara lain seperti balok, mengecat, kegiatan motorik, dan menggabungkan keping-keping. Yang ketiga, permainan latar bentuk seperti visual, auditif, taktik seperti menyusun puzzle, mengecat, musik, dan lukisan. Selanjutnya, permainan untuk perkembangan kemampuan memahami elemen atau bagian dari keseluruhan dan sebagainya, seperti memisah atau menyatukan kembali. Yang kelima, permainan klasifikasi atau mengelompokkan berdasarkan urutan, warna, bentuk, dan lain-lain, seperti memilih dan memadamkan. Selanjutnya, mengurutkan, yaitu seriasi, menduga urutan dalam ukuran, warna, bentuk, dan lain-lain. Selanjutnya, permainan untuk perkembangan kesadaran akan tanda dan menggunakan dalam pemecahan masalah. Misalnya, kegiatan mencari apa yang tersembunyi dan menyatukan benda-benda. Nah, mungkin untuk penerapan wawasan Nusantara sendiri itu bisa dilakukan dengan metode-metode tersebut supaya anak-anak bisa lebih mudah memahaminya. Apalagi anak-anak usia dini itu kebanyakan tidak bisa memahami sesuatu yang susah gitu. Jadi dengan berbagai cara ini anak-anak bisa menangkap maksud dari wawasan Nusantara itu sendiri. Kurang lebih. Anak-anak menangkap. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Indah Safira. Menurut kalian bagaimana upaya peningkatan pemahaman wawasan Nusantara sebagai sarana dalam meningkatkan semangat nasionalisme bagi warga negara Indonesia? Pemahaman yang sangat penting bagi warga negara Indonesia adalah memahami konsep negara kita sebagai negara kepulauan sebagaimana yang telah dapat diwujudkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Wilayah kita yang tadinya hanya 3 mil menjadi 12 mil. Sebagaimana isi dari deklarasi tersebut telah dapat menyatukan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi laut internasional di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih, Sela Cantik. Terima kasih, Sela Cantik.
Baik, sesi pertama dan kedua sudah kami jawab. Insya Allah semuanya sudah terjawab. Mungkin langsung saja kami kembalikan kepada Bapak Firnanda. Sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dalam sesi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik, Pak. terima kasih pada kelompok 6 ya. Betul, kelompok 6? Ya, oke. Oke, sudah menyampaikan materi seputar wawasan Nusantara 2 dengan baik. Kemudian tadi juga teman-teman memberikan umpan balik ya, artinya memberikan pertanyaan. Saya rasa sudah bagus juga pertanyaannya mengarah pada bidangnya, yaitu untuk pendidikan anak usia dini. Nah, jadi kita kalau ingin mengenalkan berkaitan wawasan Nusantara kepada anak usia dini memang tidak bisa langsung ya, misalkan menjelaskan wawasan Nusantara adalah terdiri dari kata wawasan dan Nusantara, dijelaskan secara ala mahasiswa gitu ya, itu kan akan berbeda. Nah, karena dunia anak-anak itu masih banyak bermain kalau untuk anak usia dini. Jadi benar memang caranya itu adalah kita banyak mengenalkan objek-objek dulu yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Jadi ada pengalaman ketika kami dulu masih taman kanak-kanak, kami dikenalkan wawasan Nusantara itu dengan mengenakan pakaian-pakaian adat masing-masing daerah. Jadi kemudian pakaian-pakaian adat itu kami kenakan, kemudian ikut karnaval, keliling Gor Segiri Samarinda. Nah, jadi itu salah satu juga untuk mengenalkan wawasan Nusantara ya, khususnya berkaitan dengan kekayaan yang ada di negara kita. Nah, kalau sekarang kan rasanya kita mau mengadakan karnaval karena pandemi, mungkin diubah metodenya dengan banyak melihat tayangan-tayangan video seperti itu, video kreatif gitu ya, ataupun juga bisa berupa gambar-gambar kreatif untuk anak-anak lihat. Kemudian berkaitan dengan ada juga tadi berkaitan dengan arah pandang wawasan Nusantara yang diterapkan dalam anak usia dini. Jadi kalau berkaitan arah pandang itu kan kita ketahui ada yang arah pandang ke dalam, arah pandang keluar. Kalau keluar berkaitan dengan internasional, artinya kita perlu mengenalkan objek-objek yang memungkinkan ketika nanti berada dalam taman kanak-kanak tersebut. Misalkan tadi sudah dijelaskan, rasanya ada objek-objek yang bisa menggantikan teori-teori atau konsep wawasan Nusantara kita kenalkan, tetapi tidak langsung ibaratnya langsung tinggi gitu ya penjelasannya terhadap anak-anak, karena anak-anak itu masih tipenya ya suka bermain. Begitu juga untuk anak sekolah dasar, sebenarnya masih tahapan-tahapan mereka suka bermain, walaupun sedikit demi sedikit itu mulai diarahkan ke sesuai dengan tingkatannya. Oke, berkaitan wawasan Nusantara itu juga berhubungan dengan pengamalan pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Maka berkaitan dengan tadi ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu bagaimana cara kita bersikap ya, misalkan bersikap kepada orang tua, kemudian kepada keluarga, kemudian kepada tetangga. Nah, kita bersikap yang artinya jangan sampai membuat terjadinya suatu disintegrasi. Di suatu tulisan-tulisan di internet itu banyak sekali ya memberikan suatu contoh berkaitan dengan
implementasi berkaitan dengan wawasan Nusantara. Misalkan di internet itu menuliskan selalu berkata jujur dan rendah hati kepada orang lain. Nah, itu merupakan bagian dari wawasan Nusantara. Artinya, kenapa bisa dikatakan sebagai wawasan Nusantara? Bukankah tadi Nusantara disebutkan itu hanya untuk kepulauan, kemudian batas wilayah, udara, darat? Tapi tidak ya, karena lebih spesifiknya, lebih khususnya, itu menyangkut kepada kebudayaan kita juga. Maka kita kalau implementasinya bisa selalu berkata jujur, rendah hati, kemudian mengikuti kegiatan gotong royong, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memupuk tali persaudaraan. Serta juga mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila, seperti itu singkatnya. Kemudian 5 landasan tadi sudah ya dijelaskan juga. Ya, saya rasa sudah lengkap. Mungkin barangkali ada yang belum terjawab. Sudah semua ya rasanya terjawab ya. Ya, oke. Mungkin kalau sudah selesai, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Tadi di Google Classroom saya ada menuliskan untuk tugas, tujuannya untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia ya. Jadi nanti diminta untuk mengerjakan secara baik, kemudian data informasinya diharapkan yang lebih terbaru atau update, kemudian akurat seperti itu. Jelas mungkin? Ada pertanyaan dulu? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Ya, oke. Nanti bebas saja mengerjakannya, boleh langsung komentar di pada Google Classroom itu, boleh mau diketik dulu, kemudian boleh mau ditulis tangan, dipoto, itu boleh, bebas saja. Yang penting hasil pekerjaan dari kalian itu ada ya, bisa dibaca, kemudian jelas bisa terlihat gitu. Kadang takutnya ketika saya membuka file itu nggak bisa terbuka gitu, kadang kosong dia. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan diterimanya amal ibadah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang hiu. Ya, silakan kalau mau keluar kelas, hati-hati di jalan ya. Baik, Pak. Salah. Nggak ada salah. Mana? Ada bapaknya Mas Yes.